Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang oksigen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikmatul Fitria dari kelas Kimia 2A. Oksigen merupakan unsur golongan kalkogen dan bisa dengan mudah bereaksi dengan hampir pada semua unsur lainnya, utamanya menjadi oksida. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa dan unsur paling melimpah di kerak bumi berdasarkan volume. Pada tabel periodik, oksigen mempunyai lambang O dan nomor atom 8 serta unsur non-logam golongan 6A. Dalam keadaan bebas, unsur ini ada dalam dua bentuk molekul, yaitu molekul oksigen diatomik atau O2 dan bentuk alotropinya yaitu molekul triatomik yang dikenal dengan ozon atau O3. Sejarah oksigen. Penemu oksigen pertama kali yaitu Charles Willem Scheel. Oksigen pertama kali ditemukan oleh seorang ahli obat. Ia menghasilkan gas oksigen dengan memanaskan raksa oksida dan berbahaya nitrat sekitar tahun 1772. Scheel menyebut gas ini udara api, karena ia merupakan satu-satunya gas yang diketahui mendukung pembakaran. Ia menuliskan pengamatannya ke dalam sebuah manuskrip, yang kemudian ia kirimkan ke penerbitnya pada tahun 1775. Namun, dokumen ini tidak pernah dipublikasikan sampai tahun 1775. Penemu oksigen yang kedua yaitu Joseph Priestley pada tahun 1774. Pada saat yang sama, seorang pastor Britania, Joseph Priestley, melakukan percobaan yang memfokuskan cahaya matahari ke raksa oksida dalam tabung gelas pada tanggal 1 Agustus 1774. Karena ia mempublikasikan penemuannya terlebih dahulu, Priestley biasanya diberikan prioritas terlebih dahulu dalam penemuan oksigen. Penemu yang ketiga yaitu Anthony Lavoisier pada tahun 1777 sekaligus yang memberikan nama pada oksigen. Pada satu eksperimen, Lavoisier mengamati bahwa tidak terdapat keseluruhan peningkatan berat ketika timah dan udara dipanaskan di dalam wadah tertutup. Ia mencatat bahwa udara segera masuk ke dalam wadah seketika ia membuka wadah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian udara yang berada di dalam wadah tersebut telah dikonsumsi. Ia juga mencatat bahwa berat timah tersebut juga telah meningkat dan jumlah peningkatan ini adalah sama beratnya dengan udara yang masuk ke dalam wadah tersebut. Percobaan ini beserta percobaan mengenai pembakaran lainnya didokumentasikan ke dalam bukunya Sur la Combustion en General yang dipublikasikan pada tahun 1777. Hasil kerjanya membuktikan bahwa udara merupakan campuran dua gas, udara vital yang diperlukan dalam pembakaran dan respirasi. Kemudian, Lavoisier menamai ulang udara vital tersebut menjadi oksigen pada tahun 1777. Nama tersebut berasal dari akar kata Yunani oksi, yang berarti asam, secara harfiah adalah tajam, dan gens, penghasil, secara harfiah penghasil keturunan. Ia menamainya demikian karena ia percaya bahwa oksigen merupakan komponen dari semua asam. Ini tidaklah benar, tetapi pada saat para kimiawan menemukan kesalahan ini, nama oksigen telah digunakan secara luas dan sudah terlambat untuk menggantinya. Sebenarnya, gas yang lebih tepat untuk disebut sebagai penghasil asam adalah hidrogen. Oksigen kemudian diserap menjadi oksigen dalam bahasa Inggris, walaupun terdapat penentangan dari ilmuwan-ilmuwan Inggris karena seorang Inggris Priestley yang pertama kali mengisolasi serta menuliskan keterangan mengenai gas ini. Penyerapan ini secara sebagian didorong oleh sebuah puisi berjudul Oksigen. Setelah mempelajari tentang sejarah dan pengertian dari oksigen, sekarang kita akan mempelajari tentang pembuatan oksigen. Nah, bagaimana sih oksigen dihasilkan? Yang pertama, pembuatan gas oksigen di laboratorium. Pembuatan gas oksigen di laboratorium dapat dilakukan dengan penguraian kalium klorat dengan cara pemanasan menggunakan mengandung dioksida sebagai katalis. Yang kedua, pembuatan gas oksigen secara komersial atau di industri. Proses pembuatan gas melalui komersial yaitu udara disaring untuk menghilangkan debu.
Kemudian, udara tersebut dimasukkan di dalam kompresor, di mana di kompresor suhu udara naik, lalu didinginkan dalam pendingin. Selama mendingin, udara mengembang melalui celah-celah yang menyebabkan udara mencair. Setelah mencair, udara tersebut disaring kembali untuk memisahkan karbon dioksida dan air yang telah membeku. Kemudian, udara masuk ke dalam puncak kolom, di mana komponen yang paling mudah menguap adalah nitrogen, yang akan keluar menjadi gas. Lalu, pada pertengahan kolom gas argon menguap dan oksigen cair. Kemudian, komponen lain yang sulit menguap akan berada di dasar kolom. Yang ketiga yaitu pembuatan oksigen di alam. Di alam, oksigen dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari, sehingga dalam proses ini menghasilkan zat makanan dan oksigen. Fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Berikut ini adalah gambaran proses fotosintesis yang menghasilkan zat makanan dan oksigen. Penjelasan mengenai terbentuknya oksigen juga terdapat dalam surat Yasin ayat 80. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Yang artinya yaitu Rob yang menjadikan untuk api dari pohon hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api daripadanya. Ayat ini bercerita tentang warna pohon yaitu hijau. Ilmu pengetahuan sendiri menyebut zat hijau daun dengan istilah klorofil, yaitu zat yang melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Tanpa klorofil, tumbuh-tumbuhan tak akan mampu berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sifat fisik. Oksigen memiliki sifat fisik tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kemudian, sifat kimia. Yang pertama, unsur yang sangat reaktif. Yang kedua, oksigen bereaksi dengan unsur yang lain. Contohnya terjadinya kekaratan besi. Yang ketiga, oksigen membentuk senyawa dengan semua unsur. Contohnya seperti reaksi pembakaran. Selain itu, oksigen juga memiliki rumus molekul O2, nomor atom 8, massa atom 15,999 gram per mol, densitas 1,429 kg per meter kubik pada suhu 20 derajat Celcius, titik didih min 183 derajat Celcius, kemudian titik leleh min 219 derajat Celcius. Salah satu kegunaan oksigen yaitu untuk bernafas setiap makhluk hidup. Contohnya beberapa orang yang sedang bermain bola. Di area tempat bermain ada beberapa pohon. Pohon itu kemudian menyerap karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen untuk bernafas. Semakin banyak aktivitas kita, maka semakin banyak oksigen yang kita hirup. Selain untuk bernafas, oksigen juga memiliki kegunaan yang lain. Misalnya, oksigen berperan dalam proses pembakaran. Kemudian, oksigen digunakan untuk mengelas logam. Oksigen digunakan dalam tungku pada proses pembuatan baja. Digunakan pada proses sintesis metanol dan amonia. Oksigen cair digunakan sebagai bahan bakar untuk menjalankan rudal dan roket. Digunakan dalam industri, oksigen digunakan untuk membuat beberapa senyawa kimia dan sebagai oksidator. Kemudian, dalam ozon yang bersifat oksidator kuat, oksigen digunakan sebagai desinfektan dan sebagai bahan pemutih. Sekian penjelasan saya mengenai unsur oksigen. Apabila ada kesalahan dalam ucapan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.